Assalamualaikum teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4 kelas B dari mata kuliah jaringan komputer akan memaparkan materi protokol jaringan komputer yang dimana kita akan menjelaskan tentang berbagai macam protokol yang sering digunakan dalam jaringan komputer. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Fauzanur Sofiana, NPM 1906047, dan rekan-rekan saya yaitu Insani Apriliani 1906048, Hairul Sah Al-Kamal 1906059, dan Muhammad Fajari Karbila 1906089. Di sini kami akan membahas materi mulai dari pengertian lalu jenis-jenis protokol. Yang pertama, pengertiannya. Apa itu protokol? Protokol adalah sebuah aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi yang ada dalam sebuah jaringan komputer. Contohnya seperti mengirim pesan, data, maupun informasi yang harus dipenuhi oleh kedua pihak, yaitu transmitter dan receiver agar komunikasi berlangsung dengan lancar. Berikut merupakan hal-hal yang harus diperhatikan dalam protokol jaringan komputer. Yang pertama yaitu sintak. Sintak sendiri merupakan format data dan cara pengkodean yang digunakan untuk mengkodekan sinyal. Yang kedua, semantik, yang digunakan untuk mengetahui maksud dari informasi yang barusan dikirim dan mengkoreksi kesalahan yang terjadi dari informasi barusan yang itu. Lalu yang ketiga, timing, yang digunakan untuk mengetahui transmisi data. Lalu ada fungsi protokol, di mana di sini ada 6 fungsi protokol. Yang pertama, fragmentasi dan reassembly. Fungsinya membagi informasi yang dikirim menjadi beberapa paket data pada saat sisi pengirim mengirimkan informasi tadi, dan setelah diterima maka sisi penerima akan menggabungkan lagi menjadi paket berita yang lengkap. Yang kedua, encapsulation. Fungsinya melengkapi berita yang dikirimkan dengan address, kode-kode koreksi, dan lain-lain. Yang ketiga, connection control. Fungsinya membangun hubungan komunikasi dari transmitter dan receiver. Yang keempat, flow control. Fungsinya mengatur perjalanan data dari transmitter ke receiver. Yang kelima, error control. Fungsinya mengontrol terjadinya kesalahan yang terjadi pada waktu data dikirimkan. Dan yang terakhir, keenam, transmission service. Fungsinya memberi pelayanan komunikasi data khususnya yang berkaitan dengan prioritas dan keamanan serta perlindungan data. Lalu ada standarisasi protokol. Berikut merupakan beberapa perusahaan yang berperan dalam usaha komunikasi, antara lain yang pertama EIA, yang kedua CCITT, yang ketiga ISO, yang keempat ANSI, dan yang terakhir IEEE. Lalu alasan apa yang diperlukan standarisasi dalam komunikasi data pada suatu jaringan komputer? Berikut merupakan salah satu alasannya. Standarisasi memberikan jaminan kepada produsen hardware dan software bahwa produknya akan banyak digunakan oleh pemakai, dengan kata lain, potensi pasar menjadi lebih besar. Yang kedua, standarisasi menjadikan produk dari para produsen komputer dapat saling berkomunikasi, sehingga pembeli menjadi lebih leluasa dalam memilih peralatan dan menggunakannya. Lalu, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu jenis-jenis protokol. Di sini, saya akan membahas tentang TCP, singkatan dari Transmission Control Protocol. TCP merupakan suatu protokol yang berada di lapisan transport, baik itu dalam 7 lapis model referensi OSI atau model DARPA, yang berorientasi sambungan atau connection oriented dan dapat diandalkan reliable. TCP sendiri dispesifikkan dalam RFC 793. TCP memiliki 7 macam karakteristik. Yang pertama, berorientasi sambungan atau connection oriented. Sebelum data dapat ditransmisikan antara dua host, dua proses yang berjalan pada lapisan aplikasi harus melakukan negosiasi untuk membuat sesi koneksi terlebih dahulu. Yang kedua, full duplex. Untuk setiap host TCP, koneksi yang terjadi antara dua host terdiri atas dua buah jalur, yakni jalur keluar dan jalur masuk. Dengan menggunakan teknologi lapisan yang lebih rendah yang mendukung full duplex, maka data pun dapat secara simultan diterima dan dikirim. Yang ketiga, dapat diandalkan atau reliable. Data yang dikirimkan ke sebuah koneksi TCP akan diurutkan dengan sebuah nomor urut paket dan akan mengharapkan paket positif acknowledgement dari penerima. Jika tidak ada paket acknowledgement dari penerima, maka segmen TCP akan ditransmisikan ulang. Pada pihak penerima sendiri, segmen-segmen duplikat akan diabaikan dan segmen-segmen yang datang tidak sesuai dengan urutannya akan diletakkan di belakang untuk mengurutkan segmen-segmen TCP.
Dikarenakan untuk menjamin integritas setiap segmen TCP, TCP mengimplementasikan perhitungan TCP checksum. Yang keempat, byte stream. TCP melihat data yang dikirimkan dan diterima melalui dua jalur masuk dan jalur keluar TCP sebagai sebuah byte stream yang berdekatan. Nomor urut TCP dan nomor acknowledgement dalam setiap header TCP didefinisikan juga dalam bentuk byte. Meski demikian, TCP tidak mengetahui batasan pesan-pesan di dalam byte stream TCP tersebut. Untuk melakukannya, hal ini diserahkan kepada protokol lapisan aplikasi yang harus menerjemahkan byte stream TCP ke dalam bahasa yang ia pahami. Yang kelima, memiliki layanan flow control. Untuk mencegah data terlalu banyak dikirimkan pada satu waktu, yang akhirnya membuat macet jaringan Internet Network IP. TCP mengimplementasikan layanan flow control yang dimiliki oleh pihak pengirim yang secara terus-menerus memantau dan membatasi jumlah data yang dikirimkan pada satu waktu. Untuk mencegah pihak penerima untuk memperoleh data yang tidak dapat disanggahnya. TCP juga mengimplementasikan flow control dalam pihak penerima yang mengindikasikan jumlah buffer yang masih tersedia dalam pihak penerima. Yang keenam, melakukan segmentasi terhadap data yang datang dari lapisan aplikasi. Dan yang terakhir, mengirimkan paket secara one-to-one. Hal ini karena memang TCP harus membuat sebuah sirkuit logis antara dua buah protokol lapisan aplikasi agar saling dapat berkomunikasi. TCP tidak menyediakan layanan pengiriman data secara one-to-many. Lalu ada segmen TCP. Segmen-segmen TCP akan dikirimkan sebagai datagram-datagram IP. Datagram merupakan satuan protokol data unit pada lapisan Internet Network. Sebuah segmen TCP terdiri atas sebuah header dan segmen data atau payload yang dienkapsulasi dengan menggunakan header IP dari protokol IP. Sebuah segmen TCP dapat berukuran hingga 65495 byte, yang mana datagram IP tersebut akan dienkapsulasi lagi dengan menggunakan header protokol network interface menjadi frame lapisan network interface. Lalu, dalam header IP dari sebuah segmen TCP, field source IP address diatur menjadi alamat unicast dari sebuah antarmuka host yang mengirimkan segmen TCP yang bersangkutan. Sementara itu, field destination IP address juga akan diatur menjadi alamat unicast dari sebuah antarmuka host tertentu yang dituju. Hal ini dikarenakan protokol TCP hanya mendukung transmisi one-to-one. Berlanjut ke ukuran header TCP. Di sini ada macam-macam variasi dari header TCP, mulai dari source port yang memiliki ukuran 16 bit, destination port 16 bit, sequence number 32 bit, acknowledgement number 32 bit, data offset 4 bit, reserved 6 bit, flags 6 bit, window 16 bit, checksum 16 bit, urgent pointer 16 bit, dan option and pending 32 bit. Source port mengindikasikan sumber protokol lapisan aplikasi yang mengirimkan segmen TCP yang bersangkutan. Destination port mengindikasikan tujuan protokol lapisan aplikasi yang menerima segmen TCP yang bersangkutan. Sequence number mengindikasikan nomor urut dari oktet pertama dari data di dalam sebuah segmen TCP yang hendak dikirimkan. Acknowledgement number mengindikasikan nomor urut dari oktet selanjutnya dalam aliran byte yang diharapkan untuk diterima oleh pengirim dari si penerima pada pengiriman selanjutnya. Data offset mengindikasikan di mana data dalam segmen TCP dimulai. Reserved, pengirim segmen TCP akan mengeset bit-bit ini ke dalam nilai 0. Flags mengindikasikan flag-flag TCP yang memang ada 6 jumlahnya yang akan dibahas nanti. Window mengindikasikan jumlah byte yang tersedia yang dimiliki oleh buffer host penerima segmen yang bersangkutan. Checksum mampu melakukan pengecekan integritas segmen TCP. Urgent pointer menandakan lokasi data yang dianggap urgent dalam segmen, dan options berfungsi sebagai penampung beberapa opsi tambahan TCP. Lanjut ke port TCP. Port TCP mampu mengindikasikan sebuah lokasi tertentu untuk menyampaikan segmen-segmen TCP yang dikirimkan yang diidentifikasi dengan TCP port number. Nomor-nomor di bawah angka 1024 merupakan port yang umum digunakan dan ditetapkan oleh IAN aplikasi. Berikut merupakan tabel nomor port TCP dengan digunakan olehnya. Misal, nomor port 22 digunakan oleh SSH atau singkatan dari Secure Shell, dan seterusnya. Lalu ada sebuah segmen yang memiliki tanda-tanda khusus yang mengindikasikan segmen yang bersangkutan seperti tabel berikut.
URG mengindikasikan bahwa beberapa bagian dari segmen TCP mengandung data yang sangat penting. ACK atau acknowledgement mengindikasikan field acknowledgement mengandung oktet selanjutnya yang diharapkan dalam koneksi. PSH mengindikasikan bahwa isi dari TCP receive buffer harus diserahkan kepada protokol lapisan aplikasi. RST mengindikasikan bahwa koneksi yang dibuat akan digagalkan. SYN mengindikasikan bahwa segmen TCP yang bersangkutan mengandung initial sequence number. Sedangkan yang terakhir FIN menandakan bahwa pengirim segmen TCP telah selesai dalam mengirimkan data dalam sebuah koneksi TCP. Berlanjut ke proses pembuatan TCP. Proses pembuatan koneksi TCP disebut juga dengan three-way handshake. Prosesnya bisa digambarkan sebagai berikut. Pertama-tama, komputer klien akan mengirimkan sebuah segmen TCP dengan flag SYN diaktifkan kepada host kedua yaitu server, di mana host pertama ingin membuat koneksi dan host kedua sebagai orang yang diajak untuk berkomunikasi. Host kedua akan meresponnya dengan mengirimkan segmen dengan acknowledgement dan juga SYN kepada host pertama. Dan yang ketiga, host pertama selanjutnya akan mulai saling bertukar data dengan host kedua. Tujuannya, mampu melakukan sinkronisasi terhadap nomor urut dan nomor acknowledgement yang dikirimkan oleh kedua pihak dan saling bertukar ukuran TCP window. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Untuk jenis protokol yang kedua ialah UDP atau User Datagram Protocol. UDP adalah salah satu protokol lapisan transfer TCP/IP yang mendukung komunikasi yang tidak andal tanpa koneksi antara host-host dalam jaringan yang menggunakan TCP/IP. Protokol ini didefinisikan dalam RFC 768. UDP memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, connectionless atau tanpa koneksi. Maksudnya, UDP tidak perlu melakukan proses negosiasi koneksi antara dua host yang akan bertukar informasi. Yang kedua, UDP memiliki karakteristik unreliable atau tidak andal. Maksudnya, pesan-pesan UDP yang dikirimkan berupa datagram tidak disertai dengan nomor urut atau pesan acknowledgement. Lalu, karakteristik yang ketiga, UDP menyediakan perhitungan checksum dengan ukuran 16 bit terhadap keseluruhan pesan UDP. Karakteristik yang keempat ialah UDP menyediakan mekanisme pengiriman pesan ke sebuah protokol lapisan aplikasi atau proses tertentu di dalam sebuah host dalam jaringan yang menggunakan TCP/IP. Header UDP berisi bit source process identification dan destination process identification. Selanjutnya, UDP sering digunakan dalam beberapa tugas berikut. Yang pertama, protokol yang ringan atau lightweight. Contohnya, fungsi query nama dalam protokol lapisan aplikasi domain name system. Yang kedua, protokol lapisan aplikasi yang mengimplementasikan layanan keandalan. Contohnya, Trivial File Transfer Protocol dan Network File System. Yang ketiga, protokol yang tidak membutuhkan keandalan. Contohnya, protokol Routing Information Protocol atau RIP. Yang keempat, transmisi broadcast. Contohnya, query nama dalam protokol NetBIOS Name Service. Selanjutnya, UDP tidak menyediakan layanan-layanan antar host berikut. 1. UDP tidak menyediakan mekanisme penyanggaan atau buffering dari data yang masuk ataupun data yang keluar. Kedua, UDP tidak menyediakan mekanisme segmentasi data yang besar ke dalam segmen-segmen data, seperti yang terjadi dalam protokol TCP. Ketiga, UDP tidak menyediakan mekanisme flow control, seperti yang dimiliki oleh TCP. Selanjutnya, pesan-pesan UDP. UDP berbeda dengan TCP yang memiliki satuan paket data yang disebut dengan segmen. UDP melakukan pengepakan terhadap data ke dalam pesan-pesan UDP. Sebuah pesan UDP berisi header UDP dan akan dikirimkan ke protokol lapisan selanjutnya, yaitu lapisan internetwork setelah mengepaknya menjadi datagram IP. Enkapsulasi terhadap pesan-pesan UDP oleh protokol IP dilakukan dengan menambahkan
header IP dengan protokol IP nomor 17. Pesan UDP dapat memiliki besaran maksimum 65.507 byte. Datagram IP yang dihasilkan dari proses enkapsulasi tersebut akan dienkapsulasi kembali dengan menggunakan header dan trailer protokol lapisan network interface yang digunakan oleh host tersebut. Dalam header IP dari sebuah pesan UDP, feed source IP address akan diset ke antarmuka host yang mengirimkan pesan UDP yang bersangkutan. Sementara field destination IP address akan diset ke alamat IP unicast dari sebuah host tertentu, alamat IP broadcast atau alamat IP multicast. Seperti dilihat di gambar, header UDP memiliki 4 buah feed yang memiliki ukuran yang tetap. Yang pertama yaitu source port atau port asal. Source port digunakan sebagai identitas pengiriman data. Namun sebenarnya source port tidak mutlak diperlukan karena UDP tidak memerlukan jawaban. Port ini dalam pemrograman jaringan dikenal dengan soket. Yang kedua, destination port atau port tujuan. Destination port juga digunakan sebagai identitas pengiriman data. Nomor port ini adalah nomor yang dikenal oleh aplikasi di mesin remote yang juga dijadikan identitas layanan. Yang ketiga, length atau panjang data. Panjang data diperlukan aplikasi di remote host untuk memastikan kebenaran data transmisi dan untuk melakukan checking lapisan aplikasi terhadap validasi data. Yang keempat, checksum. Checksum adalah satu-satunya mekanisme UDP untuk mendeteksi error pada pengiriman data. Seperti halnya TCP, UDP juga memiliki saluran untuk mengirimkan informasi antar host yang disebut dengan UDP port. Untuk menggunakan protokol UDP, sebuah aplikasi harus menyediakan alamat IP dan nomor UDP port dari host yang dituju. Sebuah UDP port berfungsi sebagai sebuah multiplex message queue, yang berarti bahwa UDP port tersebut dapat menerima beberapa pesan secara sekaligus. Setiap port diidentifikasi dengan nomor yang unik seperti halnya TCP. Tetapi meskipun begitu, UDP port berbeda dengan TCP port meskipun memiliki nomor port yang sama. Berikut tabel UDP port yang dikenal secara luas. Untuk penggunaan NetStat atau network status menggunakan nomor port 15. Untuk domain name system atau DNS name query menggunakan port 53. Untuk bootleg client menggunakan port 67. Untuk bootleg server menggunakan 68. Untuk Tripia file transfer protocol menggunakan port 69. Untuk NetBIOS name service menggunakan port 137. Untuk NetBIOS Datagram Service menggunakan port 138. Untuk Simple Network Management Protocol menggunakan port 161. Untuk Server Message Block menggunakan port 445. Untuk Routing Information Protocol menggunakan port 520. Dan yang terakhir, untuk menggunakan Remote Authentication Dial-in User Radius. Untuk Remote Authentication Dial-in User Device atau Radius menggunakan port 1812 atau 1813. ARP atau yang disebut Address Resolution Protocol adalah protokol yang bertugas menemukan hardware address suatu host dengan alamat IP tertentu. ARP berada di antara layer 2 dan layer 3. Dan ada juga RARP atau yang disebut Reverse Address Resolution Protocol. Adalah protokol yang bertugas untuk menemukan IP address suatu host yang hanya tahu hardware addressnya saja. Host hanya akan mengirim alamat MAC broadcast untuk meminta alamat IP yang sesuai. Setelah itu server akan menjawab paket itu hingga alamat IP host dapat diketahui. Perbedaan ARP dan ARP
ARP adalah host yang tahu IP address ingin mengetahui MAC address-nya. Sedangkan RARP adalah host yang tahu MAC address-nya ingin mengetahui alamat IP address-nya sendiri. ICMP. ICMP singkatan dari Internet Control Message Protocol. ICMP secara internal diperlukan oleh IP untuk memberikan informasi tentang error yang terjadi antara host. Ada beberapa laporan yang disampaikan oleh ICMP, di antaranya destination unreachable, network unreachable, time exceeded, parameter problem, echo reply, echo request with utility P. Kemudian NetBIOS. NetBIOS dikembangkan oleh IBM. Fungsi protokol ini berkisar di atas 3 layer paling atas seperti session, presentation, dan application. Dalam model OSI, NetBIOS memberikan suatu interface standar bagi layer di bawahnya. NetBIOS melayani ada 3 fungsi jaringan, yaitu naming service, datagram support, session support. Naming service berfungsi untuk menyebarkan nama grup, user, dan komputer ke jaringan. Datagram support berfungsi menyediakan transmisi tanpa koneksi yang tidak menjamin suksesnya. Session support memungkinkan transmisi di mana sebuah virtual circuit session diadakan sedemikian rupa sehingga pengiriman paket data dipantau atau dikenali. Kemudian yang terakhir, kesimpulannya dari beberapa yang telah dijelaskan, protokol merupakan salah satu peran yang sangat diperlukan ketika berkomunikasi melalui jaringan komputer. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.